Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Firmansyah, mahasiswa Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Produktivitas Kerja untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mas Duki Ahmad, SHMM. Untuk video selanjutnya silakan disimak ya teman-teman. Pengertian produktivitas kerja. Setiap perusahaan selalu berusaha agar karyawan bisa berprestasi dalam bentuk memberikan produktivitas kerja yang maksimal. Produktivitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. Karena semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan, berarti laba perusahaan dan produktivitas akan meningkat. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran seperti barang-barang atau jasa dengan masukan seperti tenaga kerja, bahan, dan uang. Menurut Sutrisno, produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk nilai. Sedangkan menurut Hasibuan mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana maksud dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Menurut Sutrisno mengemukakan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu, teknologi, dan teknik-teknik manajemen. Produktivitas mengandung pada filosofi dan sikap mental yang didasarkan pada motivasi yang kuat untuk secara terus-menerus berusaha mencapai mutu kehidupan yang lebih baik. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari produktivitas merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya untuk memperoleh hasil yang memuaskan baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan di suatu perusahaan, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, baik hubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, maupun faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan. Menurut Sutrisno, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu faktor yang ada pada diri individu yang terdiri dari umur, temperamen, keadaan fisik individu, kelemahan, dan motivasi. Lalu ada faktor yang di luar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, penerangan, waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, lingkungan sosial, dan keluarga. lingkungan sosial dan keluarga. Lalu menurut Yuniarsi menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal, yang terdiri dari komitmen kuat terhadap visi dan misi institusional. Yang kedua, struktur dan desain pekerjaan. Yang ketiga, motivasi disiplin dan etos kerja yang mendukung ketercapaian target. Yang keempat, dukungan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang kelima, kebijakan perusahaan yang bisa merangsang kreativitas dan inovasi. Dan yang keenam, perlakuan menyenangkan yang bisa diberikan pimpinan atau rekan kerja. Lalu untuk faktor eksternal sendiri terdiri dari yang pertama, peraturan perundangan, kebijakan pemerintah dan situasi politis. Yang kedua, kemitraan atau networking yang dikembangkan. Yang ketiga, kultur dan mindset lingkungan sekitar organisasi. Yang keempat, dukungan masyarakat dan stakeholder secara keseluruhan. Yang kelima, tingkat persaingan. Dan yang keenam, dampak globalisasi. Lalu menurut Suwanto, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah
pekerjaan yang menarik, upah yang baik, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, penghayatan atas maksud dan makna dalam pekerjaan, lingkungan atau suasana kerja yang baik, promosi dan makna perkembangan diri merasa sejalan dengan perkembangan perusahaan. Dengan demikian, faktor-faktor dari produktivitas kerja itu sangat penting diperhatikan, karena jika karyawan diperlakukan secara baik oleh atau adanya hubungan antara karyawan yang baik, maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja. Indikator produktivitas kerja. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja, diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga semua akhirnya sangat diperlukan. Dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, untuk mengukur produktivitas kerja diperlukan suatu indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seseorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. 2. Meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai, hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. 3. Semangat kerja. Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hasil kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 4. Pengembangan diri. Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi. 5. Mutu. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. 6. Efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. Yang selanjutnya ada pengembangan program produktivitas kerja. Yang pertama ada meningkatkan dan menyegarkan motivasi. Motivasi adalah penggerak. Semakin besar motivasi yang dimiliki, akan semakin besar tindakannya. Produktivitas jelas akan meningkat, namun yang perlu diperhatikan adalah motivasi tidak cukup dengan gaji. Gaji memang memberikan kontribusi terhadap motivasi karyawan, namun gaji baru sebagai motivasi dasar. Untuk meningkatkan produktivitas diperlukan motivasi lebih selain gaji yang biasa mereka terima. Motivasi juga tidak selalu dengan uang. Perusahaan harus lebih kreatif dalam memberikan motivasi bagi karyawannya. Kadang hal yang sederhana dan gratis bisa meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, lingkungan kerja yang kondusif. Jika motivasi ibarat bensin yang menggerakkan mesin, maka lingkungan kondusif menjadi pelumasnya. Kecukupan bensin tidak akan memadai jika pelumas pada mesin tersebut kurang, malah jika dipaksakan akan merusak mesin. Begitu juga dengan perusahaan dan organisasi. Meski perusahaan memberikan dorongan motivasi yang tinggi, jika kondisi atau lingkungan tidak kondusif, maka motivasi tidak begitu bermanfaat. Di sini peran kepemimpinan, terutama top leader, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja. Karyawan akan merasa nyaman dan optimis dalam bekerja jika situasi kondisi lingkungannya kondusif. Yang ketiga, integrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan. Manajemen waktu mungkin akan memberikan kontribusi pada produktivitas karyawan, namun tidak cukup hanya dengan memaksakan karyawan untuk mengelola waktunya. Manajemen waktu harus berintegrasi dengan sistem pada perusahaan. Bahkan, sistem perlu didesain sedemikian rupa agar karyawan dalam bekerja dengan manajemen waktu yang tepat, sehingga produktivitasnya akan tinggi. Sistem harus menjadikan aktivitas karyawan lebih efektif dan produktif. Yang keempat, reward and punishment serta mental juara. Penghargaan dan hukuman tetap menjadi metode cukup efektif dalam meningkatkan produktivitas. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Jangan sampai reward and punishment malah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif.
Justru ini malah kontradiktif dengan tujuannya. Salah satu kelemahan reward and punishment adalah mindset kebanyakan orang lebih takut menerima hukuman dibandingkan motivasi untuk mengejar reward. Ketakutan ini memiliki potensi untuk menjadi friksi di antara karyawan. Inilah yang memungkinkan kondisi yang tidak kondusif bisa terjadi. Untuk itu, penerapan konsep reward and punishment harus diiringi dengan peningkatkan mental juara bagi karyawannya. Mental juara adalah sebuah kondisi mental di mana seorang ingin memberikan yang terbaik dengan sportif. Selanjutnya, 3 tipe dasar model pengukuran produktivitas yang paling sederhana berdasarkan pendekatan rasio output atau input. Yang pertama ada produktivitas parsial, perbandingan dari keluaran terhadap salah satu faktor masukan. Sebagai contoh, produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu ukuran produktivitas parsial. Yang kedua, produktivitas faktor total, perbandingan dari keluaran dengan jumlah tenaga kerja dan modal. Dalam pengukuran produktivitas faktor total hanya tenaga kerja dan modal. Yang ketiga, produktivitas total, perbandingan dari keluaran dengan jumlah keseluruhan faktor-faktor masukan. Pengukuran total produktivitas faktor mencerminkan pengaruh bersama seluruh masukan dalam menghasilkan keluaran. Selanjutnya, pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan melihat jumlah output yang dihasilkan oleh setiap karyawan selama sebulan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila ia mampu menghasilkan jumlah produk yang lebih banyak dibandingkan dengan karyawan lain dalam waktu yang sama. Berikut ada pengertian dari kualitas kerja dan ketepatan waktu. Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. Yang selanjutnya, upaya peningkatan produktivitas. Masalah produktivitas kerja dapat dilihat sebagai masalah keperilakuan, tetapi juga dapat mengandung aspek-aspek teknis. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya pemahaman yang tepat tentang upaya-upaya penentu keberhasilan meningkatkan produktivitas kerja. Adapun upaya peningkatan produktivitas kerja menurut Siagian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perbaikan terus-menerus. Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, salah satu implikasinya ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu peningkatan mutu hasil pekerjaan. Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen organisasi. Padahal mutu tidak hanya berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan dipasarkan, baik berupa barang maupun jasa, akan tetapi juga menyangkut segala jenis kegiatan di mana organisasi terlibat. Yang ketiga yaitu pemberdayaan SDM. Bahwa SDM merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi. Karena itu, memberdayakan SDM mengandung berbagai kiat seperti mengakui harkat dan martabat manusia, perkayaan mutu, kekayaan dan penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratis dalam kehidupan berorganisasi. Itu saja video materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.